Orang yang tahu sebuah kepastian akan datang tapi malah menjauhinya. Artinya apa? Orang yang sudah tahu bahwa kematian itu akan datang tapi tidak mengambil bekal untuknya. Bahkan dalam redaksi yang lain disebutkan yang tahu bahwa akhirat itu sebuah kepastian tetapi tidak mempersiapkan diri untuk itu semuanya. Tetapi sesuatu yang tidak pasti malah dia bersemangat. Apa itu? Dunia. Dunia ini pasti nggak Pak kira-kira Pak? Contoh ya. Apa yang sederhana ya? Ini. Saya punya kawan, ini sederhana saja contohnya. Pemilik showroom mobil, Pak. Bulan Januari mereka sudah bermain, Pak. Apa? Beli-beli mobil itu sudah mulai. Kenapa? 1 bulan sebelum Lebaran itu penjualan mobil pasti tinggi. Ternyata kemarin bulan Maret, ya sampai leasing tutup. Banyak mobil yang tidak laku dan lain sebagainya. Kemudian ada contoh lain, misalkan karyawan. Nah, misalkan saya ngambil uang 80 juta buat beli mobil, nanti setiap bulan potongan. Ternyata bulan Maret, April, Mei gaji 30%. Ada nggak Pak yang gaji potong Pak? Ada ya? Saya sepekan yang lalu nih, banyak sekali yang WA, curhat ceritanya. Saya pengen mobil, tapi nggak mau kredit. Tapi saya ngeredit uang di kantor, ke bank. Saya beli mobil cash. Kan kalau di kantor bunganya kecil. Dalam hati kecil saya sama aja bunganya. Ya kan? Dia ngambil uang di bank lewat kantor SK karyawan, sekian puluh juta buat beli mobil cash. Pikiran dia apa? 1 bulan gaji saya dipotong 2 juta masih cukup. Saya nggak ngontrak, saya orang asli sini. Gaji 4,5 juta. Mulai dari April THR waktu puasa separuh bayarnya. Gaji sebulan cuma 2 juta. Pabrik nggak sanggup bayar. Mau dijual lagi mobilnya. Pasti nggak kira-kira Pak? Nggak pasti. Anak saya masuk kuliah sini pasti jadi dokter. Pasti nggak kira-kira? Enggak. Yang salah jurusan lebih banyak. Ya. Kuliah kedokteran kerjanya apa tahu ada. Ya. Kuliahnya sastra Arab, ahli IT ada. Saya punya murid unik, dia sastra Arab di Unpad. Tapi pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan bahasa Arab. Beliau YouTuber sekarang. Acara ini dia kembar Pak. Jadi dia kalau acara makan bersama dengan kembarannya itu, Indomie 10 bungkus, mukbang atau apalah bahasa dia itu. Kemudian diupload ke YouTube. Dia sudah dapat uang dari YouTube, ribuan subscribernya itu. Dan dia seorang marketing di salah satu perguruan tinggi. Pasti nggak kira-kira? Nggak pasti. Punya uang 5 juta kayaknya cukup deh buat sebulan. Belum tentu. Bisa jadi motor mogok, ya Pak, HP kecemplung, digot, harus beli. Semua nggak pasti. Maka dikatakan Imam Ibnu Qayyim, sesuatu yang tidak pasti malah mereka bersemangat mencarinya. Yakni dunia. Dunia ini ayo ikhwah, kira-kira yang kita miliki apa yang abadi di dunia ini? Tidak ada kecuali amal saleh. Jadi ahsannya kita bersyukur ketika memiliki sesuatu. Ini titipan dari Allah Azza wa Jalla, kepercayaan yang luar biasa. Dan ketika kepercayaan itu diambil, pantas nggak ketika kita menggerutu, kita marah? Pantas nggak kira-kira Pak? Nggak pantas. Kita diberikan amanah rumah misalkan, seolah-olah ini milik kita. Tapi suatu saat ada musibah dan lain sebagainya, kita berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Anak juga titipan, ya. Keluarga kita juga titipan, jabatan apalagi. Ya. Wallahi Allah begitu mudahnya membalikkan keadaan seorang. Ada orang yang kebiasaannya, mohon maaf, makan aja susah gitu ya, pekerjaan serabutan. Tapi ketika Allah berkehendak, suatu saat bisa mereka orang-orang yang lebih baik. Ada orang yang cukuplah dunianya, ya. Mobil ada, kemudian istrinya cantik, anaknya banyak, kehidupannya nikmat. Allah yang maha berkehendak. Bisa jadi hanya hitungan berapa hari, bahkan berapa jam, bisa terbalik. Sebagaimana kisah yang pernah saya sampaikan di tempat ini dulu, kalau masih diingat, ketika kisah Urwah bin Zubair yang kakinya dipotong, ya. Kemudian sang khalifah ingin memberikan nasihat, menghibur dia dengan mengkisahkan ada seorang yang kaya raya, istrinya cantik, anaknya banyak, pengawalnya banyak,
ketika melakukan sebuah kemah, ada banjir bandang, hilang semuanya dalam satu malam. Jadi dunia yang tidak pasti ini kita bersemangat, tetapi sebuah kepastian yang bernama akhirat kita tidak semangat. Kita beruntung, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika taufik itu selalu diberikan kepada kita. Indikasinya apa, Pak? Kita bersegera dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala.